Kalian harus akui kalau urusan taktik di papan catur bursa transfer, manajemen Setan Merah belakangan ini emang lagi kerasukan roh pialang saham kelas kakap. Di saat semua mata lagi beralih ke panggung Mega Piala Dunia 2026, Michael Carrick diam-diam lagi ngerancang proyek gila buat nyulik Felix Nemecha dari Borussia Dortmund. Gelandang berusia 25 tahun itu emang lagi wangi banget setelah bikin gol melengkung super estetik waktu Jerman ngegoyang Curaçao 7-1. Carrick ngebet banget plot dia buat jadi ban serep jangka panjang Casemiro. Tapi ya tahu sendiri, barang bagus pasti banyak yang ngantri. Mulai dari Manchester City sampai Real Madrid ya, Jose Mourinho juga ikutan capar. Dortmund sendiri masih pasang mode santai karena Felix dipagari kontrak sampai 2030 dengan klausul rilis 61 juta pound sterling. Sembari nunggu momen, kabarnya MU juga udah mau ketok palu buat ngamanin Ederson dari Atalanta senilai 39 juta pound sterling. Dah, plot twist paling jeniusnya ada di sini nih. Biar dompet nggak tekor habis belanja mewah, manajemen MU nyari tumbal dengan memanfaatkan kepindahan sang mantan, Ruben Amorim, yang baru aja sah jadi pelatih baru AC Milan. Tanpa babi bu, MU langsung gercep nawarin Manuel Ugarte ke Milan. Pengamat transfer Nicolas Kira bahkan udah spill kalau ini murni taktik jualan taktis dari kubu Old Trafford. Intinya MU sengaja pengen memeras duit anggaran belanja Milan lewat Amorim demi dapetin kas segar yang melimpah. Peduli Setan Merah kalau mereka harus rugi dikit dibanding waktu nebus Ugarte dari PSG dulu. Kalau sampai reuni ketiga ini beneran gol, dompet Milan dipastikan bakal langsung bocor buat bayar gelandang Uruguay yang musim lalu tampil angin-anginan itu. Kini, menarik menanti bagaimana ending dari operasi senyap ala Carrick ini. Agak kocak sih, di saat klub lain lagi pusing mikirin taktik pramusim, Carrick malah sukses memanfaatkan momentum buat bersih-bersih skuad sekaligus dapat modal instan buat angkut bintang dunia. Manchester United tampaknya belum menyerah dalam perburuan gelandang muda West Ham, Matheus Fernandes. Nama pemain berusia 22 tahun itu terus menjadi topik hangat di bursa transfer musim panas karena diproyeksikan sebagai salah satu sosok penting dalam regenerasi lini tengah Setan Merah. Namun, jalan menuju Old Trafford ternyata tidak semulus video komunikasi skill di YouTube. Negosiasi antara Manchester United dan West Ham berjalan alot. Bukan karena sinyal telepon yang buruk, melainkan karena perbedaan penilaian harga yang masih menganga cukup lebar. West Ham kabarnya merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Wajar saja, Fernandes baru semusim berseragam The Hammers dan masih terikat kontrak panjang. Awalnya, klub London tersebut disebut mematok harga hingga 100 juta pound sterling. Angka yang mungkin membuat beberapa direktur keuangan spontan mencari obat sakit kepala. Belakangan, tuntutan itu dikabarkan turun ke kisaran 80 hingga 85 juta pound sterling. Di sisi lain, Manchester United memiliki kalkulasi yang berbeda. Manajemen klub menilai nilai pasar Fernandes berada di rentang 50 hingga 60 juta pound sterling. Meski begitu, demi mengamankan target utama mereka, United disebut siap sedikit melonggarkan dompet. Tetap saja ada batas yang tidak ingin mereka lewati. Setan Merah sudah menetapkan plafon harga agar saga transfer ini tidak berubah menjadi serial tanpa episode terakhir. Kebutuhan United terhadap Fernandes sejalan dengan visi yang sedang dibangun Michael Carrick. Menyongsong musim 2026-2027, Carrick menginginkan Manchester United tampil lebih menyerang, lebih agresif, dan lebih menghibur. Baginya, Manchester United bukan hanya soal menang, tetapi juga tentang bagaimana cara meraih kemenangan tersebut. Selama jeda musim panas, Carrick dan staf pelatih terus melakukan evaluasi untuk menyempurnakan struktur permainan tim. Fokus terbesar mengarah ke lini tengah, area yang dianggap sebagai jantung permainan sekaligus pusat kendali antara bertahan dan menyerang. Karena itulah perburuan Matheus Fernandes bukan sekedar mencari pemain baru. Di mata Carrick, gelandang muda West Ham itu bisa menjadi salah satu fondasi penting bagi proyek kebangkitan Manchester United. Kini pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan lebih dulu menyerah? United dengan batas anggarannya atau West Ham dengan harga jualnya? Menarik untuk dinantikan. Obrolan di tongkrongan bola lagi seru banget nih, ngebahas United. Di bawah kendali Michael Carrick, Setan Merah diprediksi bakal segera meruntuhkan dominasi penguasa Inggris. Optimisme ini ditiupkan langsung sama Paul Pogba yang percaya kalau United punya modal kuat buat menyudahi paceklik gelar Liga Premier selama 13 tahun. Menurut Pogba, kalau Arsenal saja bisa bangkit, United di tangan Carrick pasti jauh lebih bisa. Malah, dia berani pasang target kalau dalam 3 tahun ke depan, Old Trafford bakal kembali ke puncak tertinggi.
Keyakinan ini masuk akal melihat taktik modern Carrick yang sukses bawa stabilitas, ditambah manajemen yang lagi gencar mengamankan target strategis seperti Ederson. Tapi namanya juga United, gosipnya selalu seksi. Romansa kebangkitan ini mendadak digoyang sama skenario transfer gila dari mantan kiper Liverpool David James. James secara mengejutkan menyarankan rival abadi mereka untuk buat memboyong Marcus Rashford ke Anfield. Sebuah langkah ekstrim yang jelas bakal dicap sebagai pengkhianatan terbesar abad ini. James menilai kecerdasan taktik Rashford masih top skor mirip waktu dia pinjam di Barcelona. Menurutnya, tangan dingin Andoni Iraola di Liverpool bakal jadi tempat sempurna buat Rashford. Masa depan Rashford sendiri memang lagi abu-abu setelah Barcelona ogah mempermanenkannya seharga 30 juta pound sterling. Walau Carrick siap menampungnya lagi, keputusan final sang pemain kabarnya baru ketahuan beres Piala Dunia 2026 nanti. Biar gak pusing, Carrick langsung mengalihkan radar berburunya ke Catalan. United dilaporkan serius memantau gelandang muda Barcelona Marc Casado. Pemain 22 tahun itu berniat cabut dari Camp Nou sebelum akhir Juni demi menit bermain karena gak masuk rencana Hansi Flick. Dengan bandrol 20 juta euro, agennya George Mendes lagi sibuk mencairkan jalan keluar di Eropa. United sudah kepincut sejak Januari, kini siap sikut-sikutan dengan Bayer Leverkusen dan Atletico Madrid demi tanda tangan Casado. Kita lihat saja nanti apakah proyek Carrick ini bakal sukses mengembalikan kejayaan Setan Merah. Manchester United tampaknya belum selesai berburu amunisi baru. Di tengah proyek renovasi skuad yang sedang digalakkan Michael Carrick, Setan Merah mulai bergerak di dua sektor sekaligus, lini serang dan lini tengah. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Crescencio Summerville. Winger timnas Belanda itu kembali membuat para pencari bakat Old Trafford terkesima setelah mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 Belanda melawan Jepang di turnamen internasional. Ironisnya, meski baru saja merasakan pahitnya degradasi bersama West Ham, nilai jual Summerville justru melesat bak saham perusahaan teknologi yang tiba-tiba viral. Laporan The Athletic menyebutkan bahwa Manchester United sudah melakukan kontak resmi untuk menjajaki kemungkinan transfer pemain yang masih terikat kontrak 3 tahun bersama klub London Timur tersebut. Tim pemandu bakat United memang sudah lama mengagumi kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan teknis Summerville. Carrick sendiri dikabarkan melihat sang winger sebagai sosok ideal untuk membuat serangan United lebih hidup, terutama berkat kebiasaannya menusuk dari sisi kiri dan menghadirkan ancaman konstan di depan gawang lawan. Namun, transfer ini belum sepenuhnya berada di tangan United. Nasib Summerville sangat bergantung pada masa depan Marcus Rashford. Opsi pembelian permanen Barcelona senilai 30 juta euro telah berakhir, sehingga Rashford berpeluang kembali ke Manchester. Jika itu terjadi, rencana mendatangkan Summerville kemungkinan harus masuk laci lebih dulu. United disebut lebih memilih menjual Rashford secara permanen, apalagi sang pemain memiliki klausul pelepasan seharga 40 juta pound sterling untuk hampir semua peminat. Tanya sektor sayap, Carrick juga mulai merapikan lini tengah. Nama Sander Berge kembali masuk daftar prioritas. Gelandang Fulham asal Norwegia itu sebenarnya sudah dipantau sejak meninggalkan Burnley pada 2024. Kini, performanya yang konsisten di Liga Inggris membuat United kembali tergoda. Dengan postur yang kokoh, pengalaman panjang di Premier League, dan kecerdasan taktis yang mumpuni, Berge dinilai memiliki paket lengkap untuk menjadi fondasi baru lini tengah United. Di saat beberapa klub mungkin melihatnya sebagai pelapis, Old Trafford justru memandangnya sebagai calon pemeran utama. Dan setelah beberapa musim yang lebih sering menghadirkan drama daripada trofi, mungkin itulah yang sedang dibutuhkan Manchester United saat ini.